Salam PPG Prajabatan. Saya Gratia Cintia Tengko, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi kebudayaan di Minahasa. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pada podcast ini, saya mengambil tema atau topik tentang warisan budaya Minahasa yang terus lestari. Minahasa adalah suku penduduk asli yang berasal dari Semenanjung Minahasa di Sulawesi Utara. Minahasa berasal dari kata Esa yang berarti satu, sedangkan kata Maha Esa berarti menyatukan berbagai subetnik Minahasa. Dengan begitu, makna dari Minahasa sama seperti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Mapalus juga merupakan bentuk cerminan moralitas dari gotong royong di Minahasa yang melibatkan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pertanian, pembangunan rumah, dan kegiatan sosial lainnya. Budaya ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Minahasa. Warisan budaya Minahasa memang sangat kaya dan terus dilestarikan hingga kini. Beberapa elemen penting dari budaya Minahasa yang masih hidup dan dijaga oleh masyarakat setempat meliputi yang pertama, mitologi Towar dan Lumi Muut. Mitologi ini menceritakan asal-usul orang Minahasa dari pasangan leluhur Towar dan Lumi Muut. Kisah ini menjadi dasar identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Minahasa. Yang kedua, Mapalus. Mapalus adalah sistem gotong royong tradisional yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Mapalus masih dipraktikkan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pertanian dan pembangunan. Yang ketiga, Waruga. Waruga adalah kuburan batu khas Minahasa yang digunakan untuk menguburkan orang yang telah meninggal. Situs Waruga di Sawangan, Minahasa Utara adalah salah satu peninggalan arkeologi yang menjadi saksi bisu dari kehidupan masyarakat Minahasa di masa lampau. Yang keempat, upacara adat. Berbagai upacara adat dan ritual masih dilakukan hingga kini, seperti upacara penguburan, pernikahan, dan panen. Upacara-upacara ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Yang kelima, keluarga asli Minahasa. Keluarga-keluarga asli seperti Wulur dan Mamahit memainkan peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi serta kisah leluhur mereka. Budaya Minahasa yang kaya ini tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minahasa. Nah, Kabupaten Minahasa ini dianugerahi potensi wisata yang mengagumkan, mulai dari keindahan alam, kesana peninggalan sejarah, keunikan adat istiadat di 7 etnis di Minahasa, hingga berbagai atraksi seni dan budaya yang dapat menarik wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Berikut ini beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Minahasa. Yang pertama, Bukit Kasih Kanonang. Bukit Kasih Kanonang adalah salah satu tujuan wisata religi di Kabupaten Minahasa yang terletak di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan, yang berjarak sekitar 49 km dari kota Manado.
Di tempat ini berdiri berbagai tempat ibadah umat beragama yang melambangkan simbol kerukunan antar umat beragama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, Sumaru Endo. Tempat ini terletak di Desa Leleko, Kecamatan Rembuken, yang berjarak 13 km dari Kota Tondano dan 49 km dari Kota Manado. Sumaru Endo memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki tempat pemandian air panas dengan Danau Tondano yang menjadi latar belakang pemandangan yang mempesona. Yang ketiga, Danau Tondano. Danau Tondano merupakan danau indah yang dikelilingi perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut yang menyerupai sarang burung raksasa. Danau ini merupakan danau terbesar di Sulawesi Utara, diapit oleh pegunungan Lembean, Gunung Kaweng, Bukit Tampusu, dan Gunung Masarang. Uniknya, di tengah Danau Tondano terdapat sebuah pulau yang bernama Likri. Yang keempat, air terjun Tahapan Telu. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki 3 air terjun yang berdekatan dengan ketinggian yang sama, yaitu kurang lebih 600 meter. Air terjun Tahapan Telu terletak di Kecamatan Pineleng dan dapat dicapai dengan berjalan kaki sepanjang 1,5 km dengan melalui jalan setapak sambil menikmati keindahan alam sekitar. Yang kelima, Arung Jeram Tembukar. Lokasi wisata yang menantang adrenalin ini terletak di Desa Tembukar, Kecamatan Sondar. Untuk menuju ke lokasi Arung Jeram tidaklah sulit. Dari Kota Tomohon ke arah Sondar hanya berjarak 10 km. Sementara itu, start rafting dimulai dari Desa Tembukar dan finish di Desa Tangkuneng. Yang keenam, Watu Pinawetengan. Di tempat ini terdapat batu yang berbentuk seperti meja dengan ukuran 4x2 meter yang kononnya digunakan sebagai tempat pertemuan para nenek moyang orang Minahasa, yaitu ketua-ketua adat yang berasal dari 7 suku Minahasa. Tempat ini digunakan untuk membahas kemajuan dan kemakmuran suku Minahasa, serta tempat menyelesaikan konflik. Dan sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun pada tanggal 7 Juli di tempat ini diadakan upacara adat atau ritual. Selain itu, masih ada berbagai tempat wisata yang tak kalah menarik di Minahasa, seperti Goa Peninggalan Jepang, Makam Imam Bonjol, Monumen Samratulangi, dan berbagai destinasi wisata kuliner. Musik dan tari-tarian di Kabupaten Minahasa. Beragam pertunjukan atraksi, seni, dan budaya dapat kita saksikan di Kabupaten Minahasa. Apalagi pada tanggal 7 Juli setiap tahunnya, di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Desa Pinawetengan, selalu diadakan festival seni dan budaya. Kabupaten Minahasa memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, terutama dalam musik dan tari-tarian tradisional. Tari-tarian tradisional yang pertama ada tari Maengket. Tari ini sudah ada sejak zaman dahulu dan biasanya dilakukan saat panen padi. Tari ini menggambarkan rasa syukur masyarakat Minahasa kepada Tuhan. Yang kedua, tari Kebasaran. Tari Kebasaran ini adalah tari perang yang ditarikan oleh para prajurit Minahasa. Tarian ini menunjukkan keberanian dan kekuatan. Yang ketiga, tari Katrili. Tarian ini dipengaruhi oleh budaya Eropa dan biasanya ditarikan dalam acara-acara sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, tari Mesalai. Tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat
dan acara-acara penting lainnya. Kemudian musik tradisional. Yang pertama, kolintang. Kolintang merupakan alat musik yang terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul. Kolintang sering digunakan untuk mengiringi tarian dan upacara adat. Kemudian yang kedua, salude. Salude merupakan alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Yang ketiga ada oli. Oli merupakan sejenis seruling bambu yang menghasilkan nada-nada merdu. Dan yang keempat, bansi. Bansi merupakan alat musik tiup yang juga terbuat dari bambu dan sering digunakan dalam berbagai acara adat. Sobat PPG, itulah warisan budaya Minahasa yang terus lestari. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih mengenal dan memahami kebudayaan di Minahasa. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi.